Amsal pasal yang ke-15 ayat 32 dan ayatnya yang ke-33. Sekali lagi, dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, balikoda imane pada Bapak Ibu, sila pada de foto baya ia iko si tengaku basa mo todongo faneku ba isoda wa atua-tua fangata ufi Yehova de bano famamaha bawa atua-tua ba fena jumani ba mowabo ba mobal wale fayawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan judul firman Allah, kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Setiap orang pasti, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh, pasti Bapak Ibu, setiap orang pasti ingin dihormati. Ingin dihormati. Amin. Salah satu contoh Bapak Ibu, Saudara, misalnya kita pesta. Ketika kita pesta, Bapak Saudara, bagi basi fete lagi. Ketika bagi basi fete nomor sita 20 yang phenomenal. Italui kita. Lafatalui kita dalam ikhwan Bapak Saudara. Mangabulita bagaimana Bapak Ibu? Pasti mau ke. Rumani saya mekinat. Fatala ke saya masih efektif. Kenapa Bapak Saudara? Sakit hati. Kalau begitu ke depan saya lemui Bapak pesta bani hana. Hana meita meleba, sono mana mai fataluya dau. Kadang seperti itu Saudara. Dan orang yang dihormati begini Saudara. Orang yang dihormati biasanya paling di pesta itu, paling orang yang dihormati pertama diberikan jambarnya. Itu biasanya. Ejoso Giovana dihargain, ejoso Giovana dihormati, maka dae Giovana labego. Itu biasanya Saudara. Dan Alkitab mencatat, ini saya hanya memberikan contoh itu Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu. Orang yang dihormati adalah orang yang merendahkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati Bapak Ibu Saudara mendahului kehormatan Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Bapak Ibu Saudara. Imane badana fangata ufi Yehova ada bano famama baba tua-tua. Bafona jumane ba mowal wale fayawa. Kerendahan hati adalah mendahului kehormatan. Kalau kita ingin dihormati Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Kalau kita ingin dihormati Bapak Ibu Saudara, jangan angkuh. Kalau kita dihormati Bapak Ibu Saudara, berfayawa. Kalau kita ingin dihormati Bapak Ibu Saudara adalah kerendahan hati. Sangide-ngide ya iya jual belum melangi. Daudanya dijual belum melangi. Dan sangnya buah ya iya belum melangi. Dan daudanya ni ide-ide Bapak Ibu.
Yang paling penting bagi kita adalah kerendahan hati. Ketika kita merendahkan hati Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak lari bahwa di situ ada kehormatan. Amin. Kehormatan ini paling dikejar oleh setiap orang, Bapak Saudara. Paling dikejar oleh setiap orang. Paling, Bapak Saudara, walaupun kita tidak mahal, tapi kita ingin dihargai. Walaupun kita tidak mahal, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Lo masih tak, Bapak Ibu Saudara. Nah, takter fonaniha, misalnya bahwa latar mana saudara dia pamangitilo. Lo masih tak ada, Bapak. Semua orang pasti kita ingin dihormati. Tak satupun manusia yang ingin dihormati. Maukah kita dipermalukan, maukah kita diinjak-injak, maukah kita misalnya adalah pergi ke pesta orang diusir kita, maukah kita mau pergi di pesta orang tidak kita digunakan. Pasti kita tidak mau, Bapak Saudara. Kita mau untuk kita bisa dihargai dimanapun. Oke? Dalam sebuah gereja pun, Bapak Ibu, dalam sebuah gereja pun kita ingin dihormati. Kita ingin dihargai, Bapak Ibu. Dalam sebuah gereja pun, Bapak Ibu. Apalagi di luar sana. Maka firman Allah berkata bahwa kerendahan hati ini yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita merendahkan hati, maka bisa mendatangkan 3K. Ini yang Amsal Sulaiman berkata, kalau kita merendahkan hati adalah bisa mendatangkan 3K. Apa itu 3K? Kita baca, Bapak Ibu, dalam Amsal 22. Amsal 22 ayat yang keempat. Ada di situ 3K. Dikatakan di sini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah 1, kekayaan, 2K, kehormatan, 3K adalah kehidupan. Ini Amsal yang catat. Kalau kita merendahkan diri, takut akan Tuhan, maka datang 3K. Amin. Kalau 3K ini datang bagi kita, Bapak Saudara, alangkah baiknya hidup kita. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan oke. Kita ingin juga dihormati, Bapak Ibu Saudara. Ekonomi. Kekayaan berbicara soal ekonomi. Nah, ekonomi dan Bapak Ibu Saudara juga kita direndahkan orang. Nah, hadi ekonomi dan Bapak Ibu. Nasib pengemis-pengemis kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan direndahkan oleh orang. Makanya dalam prinsip saya, Bapak Saudara, jangan pernah menjadi pengemis. Tapi jadilah menjadi orang yang memberi, Bapak Ibu. Jadilah menjadi orang yang membantu. Jadilah menjadi orang yang menolong. Jadilah menjadi orang yang membantu orang dalam kesusahan. Itu yang paling penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan karena situasi yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang pengemis karena sembako. Jadi kan kita bukan menjadi pengemis, tapi jadikan kita menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya, Bapak Ibu. Orang yang kaya adalah orang yang bisa menolong orang. Itu adalah orang yang kaya. Paulus katakan bahwa biarlah engkau kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan hati. Itulah yang dimaksud dengan Paulus, Bapak Ibu. Nah, dikatakan di sini kerendahan hati memberikan kita 3K adalah kekayaan. Berbicara soal ekonomi, Bapak Ibu. Kita rindu ekonomi kita bangkit. Kita rindu ekonomi kita, Bapak Saudara. Kalau boleh kita bangkit dari hal-hal yang biasa-biasa. Asalkan kita bekerja keras. Yang kedua adalah kehormatan. Inilah yang disebut dengan kehormatan. Kita dihargai orang. Kita dihargai orang, Bapak Saudara. Bagaimana kita menghadiri pesta orang, kita tidak disapa. Kita datang ke pesta orang, lalu wai-wai kita. Maita ba pesta niha, lalu saya pun kita.
Itu artinya orang yang tidak dihargai. Kita ingin orang yang dihargai dan mendapatkan kehormatan Bapak Ibu. Kehormatan yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Kehormatan ini Bapak Saudara, makanya ada gereja-gereja. Ada gereja-gereja, mau sintua, mau parahobas, mau apa, semua setiap ibadah ini pakai jas. Pakai tali lehe. Pak guru sirat tengah tahu Bapak Ibu, lelaga tahu mula faulia wala. Ada mimbar iki buang. Mula faulia wala meja, faulia wala gurusi. Ya ilo mula faulia wala. Fakir baru sebuah, baru gere. Ni wawa bakoda, mula fakir baru gere. Tapi era-eranya, era selesai hari Minggu mau nyala tabe no. Ada salam tempel. Makanya orang mengejar jabatan itu. Orang mengejar kedudukan itu. Karena dalam pemikiran mereka itu adalah kehormatan. Tapi Yesus berkata, orang yang duduk-duduk di depan ini adalah orang yang berbaris-baris di depan ini, duduk-duduk, kata Yesus, dia adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Amin. Ya, makanya murid-murid Yesus ketika mereka pergi ke Yerusalem, jalan, lalu masuk murid yang mungkin seperti ajudan bupati, kan sebelum bupati masuk di dalam sudah ajudannya melihat dulu, ada bom enggak, ada bom, mana kursi bupati, dilihat dulu. Nah seperti itu mungkin, lalu masuklah murid-muridnya, ketika dilihat tidak ada lagi kursi di depan, karena Yesus juga dihormati. Murid-muridnya berkata, tidak ada lagi kursi, sudah berisi semua. Larilah dia, Yesus. Nung fai dibaka, lo kursi mo saya. No, wala na daw ni Jesus. Hindi sa daw. Wala na daw ni Jesus niya Farisayo, niya Sagila Makota, dan niya Farisayo. Wala na daw. Lahani siya daw mga Yesus. Ayo Yesus. Raw na si Madon. Ifododong mo ba, mamahawra. Bagoy mi buah-buah. Makanya banyak orang, kalau banyak batuan berkata gini, ikutilah ajaranku dan perbuatanku, jangan ikuti. Itu Farisi, itu ahli Taurat itu, saudara. Dan Farisi dan ahli Taurat itu sukar sekali masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar. Nah ini mas saudara, kerendahan hati, kehormatan. Kadang ingin kita dihormati. Bagaimana kita bisa dihormati kalau pakai jubah, pakai baju gere, pakai jas, pakai das, walaupun pesta pernikahan saja, Bapak Saudara, para sintua pakai dasi. Pakai dasi. Saya kaget ketika saya praktek di Bandar Lampung hampir 10 bulan. Saya praktek di Bandar Lampung. Gembala saya aja mengumur orang mati pakai baju batik, Bapak. Karena tidak perlu bagi mereka pakaian, yang perlu bagi mereka firman itu. Pakai batik. Kalau kita mengubur itu, harus pakai jubah. Oh, kalau boleh pakai tas yang besar, beginilah caranya. Ya, beginilah caranya. Itu Farisi dan ahli Taurat ingin dihormati. Bukan begitu cara Alkitab untuk kita ingin dihormati. Kalau kita ingin dihormati, rendahkan hatimu. Amin. Haleluya. Bukan kita harus punya jabatan, kita harus dihormati. Bukan harus kita punya baju yang besar untuk kita bisa dihormati. Tapi untuk kita bisa dihormati, Bapak Saudara, rendahkanlah hatimu. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Bagaimana orang yang sombong, Bapak Saudara? Saya baca Amsal 18 ayat 12 dan ayat 13. Inilah ciri-ciri orang yang sombong. Ayat 12 berkata, pasal 18 ayat 12 dan 13. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tidak ada yang kita sombongkan dalam dunia ini.
Tidak ada yang kita banggakan dalam dunia ini, Bapak Saudara. Mau semewah apapun kita, Bapak Saudara. Cobalah bayangkan, karena langka minyak, semewah apapun, Fortuner, Alphard, mobilmu, kalau tidak punya minyak, bisa tidak jalan. Mau Alphard mobil kita, Bapak Saudara, mau apapun mobil kita, Bapak Saudara, mau MM mobil kita, Bapak Saudara, tanpa minyak tidak akan bisa jalan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang kita bisa sombongkan dalam dunia ini, apapun. Bagaimana ciri orang sombong? Saya dijelaskan dalam ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Kita berarti ayat 13 menjelaskan orang yang tinggi hati, orang yang sombong ini, Bapak Saudara, sebelum orang memberikan jawab sudah dijawab. Sebelum orang memberi jawab sebelum orang mendengar sudah dijawab. Apa yang berarti, Bapak Saudara? Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu kan kebodohan dan itulah kecelakaan. Lo nasa samai iwanya no jawab. Lo nasa samai iwanya no tema. Lo nasa samai iwanya no tema. Itu adalah kebodohan dan kecelakaan. Makanya kalau saya dengar orang bicara, kalau saya dengar orang bertanya, apa isimano fefua, dengarkan semua dulu. Dengarkan semua dulu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau potong bicara, sampaikan ke sana, makanya nanti bisa mengadu, beradu Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh, Bapak Saudara. Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu, dari awal dulu dengar apa tujuannya. Dan ketika engkau mendengarkan dari awal apa tujuannya, dan sampai akhir engkau sudah mendengarkan, maka sudah bisa kita menyampaikan kepada orang lain. Ini Bapak Saudara, lo naik sama sepeda, lo naik samai baru jawab, lo naik samai baru jawab, lo naik samai iwa baru jawab. Alkitab catat bahwa itu adalah kebodohan dan kecelakaan. Kecelaannya itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Alkitab Amsal Sulaiman berkata, Bapak Saudara, orang sombong, Bapak Saudara, bangsa yang tertindas, pernah orang Israel tertindas, Bapak Ibu. Dalam 2 Samuel 22-28. Tapi Tuhan tolong orang yang tertindas. Tuhan tolong orang yang tertindas. 2 Samuel 22-28. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Kata engkau di sini kata Tuhan, kata Yahweh. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka merendahkan, supaya mereka kau rendahkan. Oh Saudara, Tuhan menolong orang-orang yang tertindas. Saya akan memberi satu orang tokoh Alkitab yang dipenuhi dengan kekuasaan yang pada zamannya seluruh dunia dan seluruh kerajaan takluk kepadanya. Siapa yang tidak pernah mendengarkan Raja Nebukadnezar? Siapa yang tidak pernah mendengarkan kekuasaan daripada Raja Nebukadnezar? Orang hebat, orang luar biasa, orang ditakuti, orang yang selalu kerajaan-kerajaan lain takluk kepadanya. Tetapi ketika dia sombong, kita perhatikan Daniel 4 ayatnya yang ke-30, saya baca. Berkatalah raja, ini Raja Daniel, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bayangkan saudara, kita memperhatikan di sini, Nebukadnezar membangun kota Babel, tapi dia berkata, semua itu terjadi karena kekuasaanku, semua itu terjadi karena kebesaranku, semua kubangun menjadi kota besar. Sombong, Bapak Saudara. Paling kehancuran dalam sebuah organisasi, Bapak Saudara, kalau sowakegusa, semua aku, semua aku, semua aku, semua aku. Raja Nebukadnezar, saya bangun dengan aku, saya kekuatanku, bahkan kubangun dengan kebesaranku, kubangun menjadi kota kerajaanku. Allah marah. Kita perhatikan, Allah marah. Ayat 31, raja belum habis bicara,
ketika suatu suara terdengar dari langit kepadamu, dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ketika Raja Nebukadnezar sombong, ketika Raja Nebukadnezar sudah mulai angkuh, sudah mulai tinggi hati, selalu membanggakan dirinya, kita lihat bahwa saudara, kita lihat bahwa Tuhan hukum dia. Tuhan hukum dia 7 tahun lamanya. Ayat 32, engkau akan kuhalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Itu 7 masa berarti 7 tahun. Sehingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan pada saat itu juga terlaksana. Bayangkan, pada saat itu juga masih belum turunnya di atas pentas kerajaan, masih ngomong-ngomong, dan pada saat itu juga terlaksanalah di dalam ayat 33, terlaksana kepadanya perkataan Tuhan itu kepada Nebukadnezar, dan ia dihalau dari manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, dan sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Bila kuku burung kau panjang-panjang, saudara, dan rambutnya sama seperti bulu burung rajawali, berarti no kita ulah buga una, nah no pernah bilang gauna pa sitoli, hula buga una, ova kita hula cuma ada rambut Bapak Saudara Nebukadnezar. Kenapa? Hanya oleh karena dia sombong. Dan setelah 7 tahun itu fitu fakir hanya batu enia bulu si lembu, dan sehingga tidak ada tempat tidur, sama seperti binatang selama 7 masa, selama 7 tahun. Tetapi setelah 7 tahun dia sadar, memang Tuhan ini penuh dengan belas kasihan. Setelah Nebukadnezar sampai 7 tahun baru dia sadar, oh Tuhan, aku selama ini sudah sombong, selama ini aku sudah angkuh, Tuhan ampuni aku. Dan setelah 7 tahun itu Tuhan pulihkan akal budinya. Kita lihat ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku, kemasyhuran kerajaanku. Para menteri dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Bayangkan saudara. Dan sekarang aku, 37, Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Bayangkan, sudah selesai 7 tahun, baru dia sadar, rupanya sekarang aku memuji dan meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Raja Sorga adalah Raja yang kita sembah hari ini. Raja Sorga adalah Allah yang kita muliakan hari ini. Raja Sorga adalah Yesus Kristus yang kita imani sampai hari ini, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, rendahkan hatimu. Ketika kau merendahkan hati adalah mendahului kehormatan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Tidak ada yang kita banggakan apapun, Bapak. Kalau boleh, Bapak Saudara, pelayanan yang harus kita utamakan. Kalau boleh, Bapak Saudara, pelayanan ini yang harus kita utamakan, Bapak Ibu Saudara. Karena seketika nanti kita sudah memulai meninggalkan dunia ini, orang berkata, nama Kak Uco. Masa urinya baru baga-baga lagu. Masa urinya lo pernah iro gereja. Auria les papa lo pernah fatiti pada dunia wehedenia. Itu yang diingat orang. Itu yang diingat orang, Saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Baik seperti teman pelayan, utamakanlah Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Jangan nanti kalau kita diminta berdoa. Pelayan ini sekali lagi, Bapak Saudara, pelayan ini sama dengan si tua di luar di gereja sana, sama dengan majelis jemaat di gereja sana. Jangan kita berdoa. Amin. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdoa, karena
Tidak rajin ibadah. Amin. Kenapa? Karena tidak pernah ibadah pun tidak mau. Makanya tidak pernah bisa berdoa. Hanya amin. Ubah hidupmu Bapak Ibu semakin lebih baik bagi Tuhan. Ubah hidupmu semakin lebih terhormat bagi Tuhan. Menghormati ketika kau merendahkan diri kepada Tuhan. Ketika kau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itulah kehormatan bagi kita Bapak Ibu. Amin. Ketika kau setia memberikan persepuluhan, gembala pun selalu menyaksikan rohmu nantinya. Jemaat yang selalu setia memberikan persepuluhan. Walaupun ekonomi susah, tapi selalu dia memberi. Jangan karena gembala tidak mendekatimu lalu aku tidak memberi persepuluhan karena gembala tidak mendekatiku. Jangan lihat gembala untuk memberi bagi Tuhan, tapi lihatlah Tuhan, karena engkau pun menerima berkat itu adalah berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Maka oleh sebab itu sebenarnya saya bilang sama Ibu Gembala, ada beberapa berkat Tuhan walaupun belum sampai target yang sudah kami apakan untuk beli loudspeaker yang agak bagus. Kalau nanti netral minyak ini mungkin hari Kamis kami akan berangkat untuk membelinya. Saya katakan lebih baik beri untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau ku tabung yang 17 juta itu Bapak Ibu, ku tabung, ku kasih di CU. Misalnya ku kasih di CU, ku kasih di mana Bapak Saudara? Kalau membeli pertapakan di Jalan Togabasir sudah bisa membeli 2 persil Bapak Ibu Saudara. Tapi hatiku Tuhan katakan, jangan begitu pikiranmu, tapi berikanlah untuk Tuhan. Saya termotivasi ketika tanggal 2 saya ke Medan. Ada hamba Tuhan bilang sama saya, bagaimana jemaat bisa mendengarkan firman Allah? Bagaimana jemaat bisa bertumbuh di dalam iman? Kalau speaker kita jelek dan susah dan tidak baik untuk didengarkan oleh jemaat. Yang paling penting untuk kita memperdengarkan kepada jemaat adalah ketika sound itu bisa bagus untuk bisa didengar oleh setiap orang yang mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Beri sama Tuhan Bapak Ibu. Jangan hanya, bukan dalam arti juga jangan simpan, bukan dalam arti juga jangan mau kerjakan dan jangan mau olah, bukan juga. Tapi menurut aku Saudara, pentingkanlah untuk kerajaan Allah. Itu sebabnya saya ajar kita, memberi itu sebenarnya itu tanda kerendahan hati. Orang yang tidak pernah memberi Saudara, Tuhan sih, kalau saya tidak, no problem bagi saya. Tidak mau ngasih perpuluhan pun tidak masalah sama saya. Karena Tuhan pakai cara lain untuk menolong kami. Sampai di bencana-bencana alam ini Saudara, Tuhan pakai jalan lain untuk menolong. Ada beberapa orang yang datang mengirimkan berkat, sembako, Bapak Ibu, mengirimkan beras, mengirimkan berkat, beberapa teman-teman, tapi bukan dalam arti saya paksakan untuk memberikan persepuluhan. Hanya bahwa ketika engkau memberikan persepuluhan, tanda bahwa engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Semua apa yang kau punya berasal dari Tuhan. Semua apa yang engkau miliki sampai saat ini adalah berasal dari Tuhan.